Selamat malam semuanya, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat-sehat walafiat. Dan ketemu lagi bersama saya Dr. Rusdi. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya. Podcast khusus edisi kesehatan. Dan kali ini kita bicara tentang kesehatan metabolik bersama rekan saya yang luar biasa, Dr. Ivan Husada M. Biomed. Halo, selamat malam Dr. Ivan. Halo juga, selamat malam Dokter Rusdi. Apa Apa kabar? kabar? Baik. Tuh, Sebelum kita syukur. mulai cerita dulu nih, yang baru aja pulang dari Taiwan, dapat apa Nah, tuh dok di sana? tentunya senang sekali karena mendapatkan banyak pengalaman dan juga banyak sekali yang mungkin sebelumnya belum pernah dilihat, jadi tahu oh Hmm, Taiwan tuh seperti ini gitu. hmm. Dan juga Oh. yang paling menarik adalah pasti kulinernya. Hmm, Kalau ngomongin kuliner tepat banget nih dengan topik kita kali ini ya dok ya. ya. Nah kali ini kita bicara tentang kesehatan metabolik. Nah sebelum kita bahas kupas tuntas tentang itu, menurut dokter nih untuk kesehatan metabolik ini gimana sih cara paling mudah untuk kita jelasin ke orang awam tentang kesehatan metabolik ini seputar apa sih dok? Silakan dokter. Ya, kita tahu bahwa kesehatan metabolik itu atau gangguan metabolik itu berkaitan dengan fungsi tubuh ya. Jadi mesin Hmm, tubuh yang bekerja bagaimana. hmm, Jadi ibaratnya begini, sebuah mobil kalau hmm, kondisi mesinnya sehat, maka dia hmm, akan berjalan lancar, berfungsi hmm, dengan normal. Tapi hmm. kalau mesinnya terganggu, mungkin telat Nah. ganti oli atau mungkin ada sesuatu yang rusak akibat pemakaian Nah, yang tidak pernah dilakukan servis, maka tentu mobil itu akan terganggu. Nah, sama dengan tubuh kita. gitu. Nah, Hmm, kalau metabolisme terganggu, maka waduh, sudah siap-siap hmm. akan muncul penyakit-penyakit kan? Iya, iya, iya. Berarti ngomong-ngomong tentang kayak ibaratnya mesin ya, mobil, manusia itu juga ibaratnya mesin, Dok ya. Berarti nggak harus nunggu sampai mogok dulu kan baru ke bengkel gitu ya, Dok ya. Bener nggak sih, Dok? Kalau Oh iya pasti analogi dong. seperti itu. Ah, kira-kira ini apa ya? Ada tanda-tanda apa ya? Kira-kira ini kita perlu udah waktunya mungkin servis kah? Nggak harus nunggu mogok dulu. Kayak gimana tuh, Dok? Misalkan ya. Kalau kaitannya dengan dianalogikan mesin, nah ngomong metabolik tubuh ini dok. Iya, jadi tubuh ini kan ada batas maksimalnya, Nah, ada ah, limitnya cara bekerja. Jadi ah. tentunya kita harus tahu bahwa Hmm, bagaimana caranya memelihara sebuah mobil, tentunya analognya adalah bagaimana cara memelihara fungsi metabolisme dan kesehatan tubuh, kan gitu. benar-benar. Ja- Ya, jadi kalau misalnya tubuh ini tidak dirawat, Nah, tidurnya sangat minimal, artinya ah, tidurnya sampai subuh baru tidur, ah, makannya pola makan tidak teratur, ah, ah, perilaku yang tidak sehat, katakanlah ah, merokok, alkohol, atau ah, bahkan narkoba, kemudian ah, juga manajemen stresnya yang mungkin tidak tidak sempat dilakukan refreshing atau stres yang berat, ah, itulah ah, yang mungkin akan menyebabkan munculnya ah. berbagai penyakit metabolik. Oh begitu dok ya. Jadi sekarang aku juga nih suka kalau mikir ya. Saya pikir kalau kita itu selama nggak sakit, nggak masuk ke rumah sakit berarti fine-fine aja. Padahal sebenarnya juga kalau tubuh ini gaya hidupnya nggak sehat, itu sebenarnya ya metabolisme kita otomatis terganggu walaupun nggak sampai masuk ke rumah sakit gitu ya dok ya. Iya, betul. Ya, Hmm. apalagi zaman sekarang orang lebih banyak kurang olahraga tapi banyak bekerja duduk, tidak gerak Bener-bener. badan atau kurang bergerak badannya. Sehingga ia habis makan langsung duduk atau bahkan lebih parah lagi habis makan langsung tidur. Ah, Nah, itu iya yang itu. Nah, ngomong-ngomong tentang makanan dok, ini salah satu godaan ya buat kita-kita ini yang doyan makan, terutama kayak ya doyan kuliner. Sebenarnya kemarin, ayo dokter jujur aja, kemarin di Taiwan gimana tuh dok kulinernya? Nah, jujur aja saya ngaku dosa. Gimana dok ya? Jadi, Maksud saya gimana cerita-cerita dulu dok. Kayak ada apa iya. sih kok bikin menarik kuliner ini? Kenapa Iya, dok? jadi kalau trip dari perusahaan kan sudah di setting ya makanannya ya. Itu makanannya Hmm, enak-enak, jadi tidak dimakan sayang, dimakan ya gimana, tidak dimakan lapar. Ya sudah makan aja lah.
gitu Terus loh. Sambil apalagi temennya semua pada makan gitu ya dok semua ya. pada makan gitu loh. Jadi dokter Terus juga manusia kan ya. Kemudian ah, kan saya ah, perpanjang itu, perpanjangan ah, 3 hari. Itu ah. makannya lebih enak lagi. Jadi ya, Terus ya, ya sudahlah. Yang penting tidak berlebihan. ah, ya Tetap, sama seperti halnya kalau mobil juga gitu ya dok ya karena suka seneng dipancal terus terlalu jauh kadang lupa untuk diistirahatkan dipakai terus ya iya, lama-lama bisa begitu ya dok ya. Nah iya, ngomong-ngomong nih ibaratnya mobil mesin ya manusia makanan mesinnya itu pun kadang ya kita harus kasih isi bensin atau bahan bakar yang pas gitu kan dok ya. Kalau bahan bakarnya nggak pas atau misalnya mestinya kayak apa tuh dok istilahnya pertama apa mesin tuh ada ronnya atau apa. Kalau dikasih yang di bawahnya atau dioplos itu jadinya gimana tuh dok? Ya apakah seperti itu juga manusia? Kalau makanan juga terlalu banyak yang dimakan tuh sore makanan yang kurang sehat, jadinya ya metabolismenya tubuh bisa terganggu. Kayak gitu gimana dok? Kalau saya ya, analogikan, bener saya nggak kira sih dok? tetap, saya Hmm. kira tetap sama seperti itu ya. Jadi kalau Hmm, tubuh kita, kalau kita pandai memanagenya, mungkin kalau hmm, pagi sudah makan daging, ya siang hmm, makan sayur, malam hmm, makan makanan yang ringan seperti itu. hmm, Jadi tidak monoton pagi daging, siang daging, malam daging. Ya tentu ah, apa namanya badan ini tentu ada batasnya dalam hal mencerna atau ah, memetabolisir ah, makan makanan. Apalagi makanannya junk food, ya oke, makanan yang unprocessed, ya ah, terus makanan-makanan yang dalam tanda kutip banyak ah, lemaknya. ah, Wah, ini yang menyebabkan ya kelihatannya sepintas enak memang, ah, ah, tapi ah. ya tentu ada sanksinya. Oke, terima kasih dokter. Wah, ini menarik sekali ya. Berarti benar-benar tentang gaya hidup ternyata itu seputar metabolisme tubuh. Nah, oke, kita lanjut aja ke masalah mitos-mitos nih yang banyak dipercaya oleh masyarakat, dok. Salah satunya adalah contohnya kayak gini, dok. Kalau misalkan kita olahraga, sudah cukup tuh. Berarti nanti kita boleh makan sembarangan. Nah, karena kita udah pakai olahraga nih, jadi makan nih boleh sembarangan. Nah, menurut dokter gimana fenomena ini, dok? Kayaknya dibayar habis makan banyak dibayar lari-lari gitu ya atau dibayar gimana gitu menurut dokter gimana nih kasus Menurut saya seperti ini. tidak benar. Oh, Ya, oke oke. ini mitos karena Hmm, untuk bisa mencapai suatu fungsi tubuh yang baik, hmm, metabolisme yang baik, tentu tidak hanya semata-mata karena gerak badan ya. hmm, Semua eh, problem masalahnya sangat kompleks sekali ya. Jadi artinya hmm, olahraga ya penting, jaga eh, makanan ya penting, jaga makanan eh, artinya makanan yang dipilih lah ya, yang sehat ya. ah, Kemudian tidur yang cukup, manajemen ah, stres yang ah, harus ditangani dengan baik, bahkan ah, juga mungkin pola pikir kita ya, pola pikir ini bisa ah. jadi kalau kita berpikir negatif terus ya tentunya membuat fungsi metabolisme tubuh kita juga akan negatif gitu. Oke, ini pas banget dengan lanjut mitos-mitos berikutnya. Benar nggak sih dok, kalau orang makan hati, nah sering makan hati ya, alias stres, ini juga bisa bikin metabolisme tubuh terganggu berarti ya dok ya, bisa bikin kesehatan kita terganggu. Benar nggak sih dok? Gitu. Kalau makan hati, ya Hmm, dalam arti konteks makan hati dia stres, dia lelah. Jadi iya dia makan hati nih. makan hati. Dolarnya naik sementara Nah, sedang sementara jengket dan itu lain sebagainya kan nanti iya kan hubungannya dengan fungsi metabolisme juga. Hati itu sama kan pusat metabolisme. Belum lagi betul. karena sedang stres, wah, stresornya meningkat sehingga akan menyebabkan secara keseluruhan fungsi metabolisme tubuh juga akan terganggu dan akhirnya akan muncul penyakit metabolis. Iya, hari gini terus terang aja dok kondisi seperti ini ngeliat-liat tuh banyak nih banyak orang yang stres terutama kalau misalnya waktunya bayar pajak sementara ya tahu sendirilah dokter Ivan sampai sulit tidur. Nah menurut dokter kalau kita tidur kurang-kurang gitu ya dok yang merasa malah bangga kok jam segini udah tidur kamu kayak pengantin baru aja gitu sukanya bundanya ya atau misal
misalkan, "Kamu kayak nggak laki aja tidur kok jam 10 malam udah tidur." Nah, menurut dokter bagaimana nih? Apalagi ini mestinya dipakai ya happy-happy. Sekarang ini anak muda juga udah sering ke kafe, Dok, malam-malam nggak berhenti, nggak pulang kalau nggak tutup. Jam 12 malam, hampir di Jaban itu seringkali Dok minumnya kopi, ngerokok. Nah, menurut dokter, banyak alasan mereka mumpung masih muda gitu ya, waktunya nongkrong karena belum waktunya kerja. Nah, menurut dokter nih, bagaimana keseimbangan antara yang pola makan, olahraga, dan yang penting itu jam tidur. Bener nggak sih Dok, bisa ganggu metabolisme walaupun masih muda gitu. Ini Iya, mitos-mitos seperti ini kayak gimana ini menurut dokter? Silakan. iya. Memang zaman sekarang anak muda, Gen Mmm. Z, Gen Z itu merasa bangga kalau wah bisa tidurnya jam 3, jam 4 ya. Iya. Ngafe lagi Dok, kita kan dulu nggak Ngafe ngafe ya lagi. Dok ya, Iya, aduh nggak bahkan ngafe bahkan saya ada kitanya. ada Nah, satu pasien nah, yang selalu berdebat dengan saya. kenapa tuh? Ketika saya tanya, "Kamu tidur jam berapa?" Nah, Ya jam 3 kalau enggak jam 4. Kenapa loh? harus jam 3 jam 4? Oh, Karena waktu saya kuliah di Amerika memang jam 3 jam 4 sana. oh, Nah, oh, dia tidak tahu dan lupa kalau ini mmm, Indonesia bukan Amerika. oh, Dan akhirnya tetap mmm, terganggu kesehatannya. ah, Sekuat apapun iya tubuh ini iya iya punya iya. irama sirkadian, punya jam Ah, tidur yang harus diistirahatkan. mhm, Ya, belum mhm, lagi sudah tidurnya kurang, mhm, olahraga tidak pernah, makannya ngawur, ya kan? mhm, Lalu juga kemudian stresnya mhm. bertumpuk-tumpuk. Wah, itu tunggu waktunya. Oke. Gangguan metabolisme akan muncul. Oke, satu pertanyaan terakhir untuk mitos fakta ini, Dok. Misalkan nih, seseorang sudah terkena sindrom metabolik atau gangguan metabolisme tubuh, bisa nggak ini diupayakan untuk setidaknya diperbaiki atau bisa kembali pulih? Menurut dokter bagaimana? Atau itu memang kalau sudah kadung ya, nanti sulit untuk kembali seperti semula gitu normalnya. Menurut dokter bagaimana nih, Dok? Iya, asal belum terlanjur Ah, kronik ya. Artinya oke. karena kan kita tahu gangguan Hmm. metabolik ini merupakan proses yang Mmm, jangka panjang ya, lama ya. Dia mmm, tidak terjadi mendadak, tetapi dia mmm, membutuhkan waktu yang panjang. waktu, betul. Ketika kita hidup tidak sehat secara konsisten terus-menerus, baru dia Ah, muncul penyakit ah. metaboliknya. Tapi kalau misalnya baru di awal-awal, tentu tetap masih bisa. Belum ada kata-kata terlambat untuk memperbaiki. Amin, meskipun kayak Iya, kita-kita ini sudah berumur ya, Dok, ya. iya, Tetap ya, tetap semangat. tetap. Iya, betul. Dan oke, pemirsa itulah tadi kita sudah ngobrol-ngobrol panjang ya. Nggak terasa waktunya sudah, sampai di, penghujung acara dan sebelum kita tutup mungkin Dokter Ivan akan menyampaikan sesuatu tuh yang buat kita semua sebagai, pesan penutup. Nah, buat rekan-rekan semua yang ingin menjaga kesehatan metaboliknya, silakan Dokter. Ya, kata penutup saya adalah hindari cegah penyakit metabolik karena Ah, kalau sudah terjadi maka konsekuensinya akan sangat mmm, panjang dalam mmm, pengobatannya dan mmm, mungkin membutuhkan biaya yang cukup besar. mmm, So, jaga kesehatan selalu, stamina nah, dan imunitas tubuh. oke. Terima kasih banyak Dok pesan-pesannya dan mudah-mudahan kita sehat terus dan juga teman-teman yang nonton ini juga suka sehat terus. Jikalau Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk dibantu di-like, di-share, dan di-komen. Kita akan lanjut dengan konten-konten keren berikutnya dan terus terang saya akan membawa rekan-rekan yang lebih keren lagi dan juga semakin keren lagi. Terima kasih banyak Dokter Ivan atas Terima waktunya. Mudah-mudahan kita kasih. ketemu lagi dan salam sehat untuk semuanya.